Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Terima kasih Bang Ade. Beliau ini orang yang tidak pernah tua. Panggil Ade terus. Dipanggil Ade. Ustadz Qurtubi, Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sifawudi Pekanbaru. Orang Betawi yang terdampar di Pemilihan Cangkuning. Yang peci merah Mas Faiz. Mereka dua-dua ini bukan jawara. Kebetulan topinya endorse. Peci endorse. Bang Agus Rahman. Ingat musyawarah, ingat Mas Dimas. Insyaallah. Samping beliau ada Kutunggu Jandang. Yang mana tuh? Halo Ustaz nih, ini masih tengah-tengah. Berapa hari yang lalu azan Bang Cuping. Nah, ada dua orang dia duduk samping, suaranya bulaga. Saya share di grup. Masya Allah. Azannya melengking, cuman nggak kedengaran karena nggak pakai toa. Nggak boleh berisik. Kita tidak omongin Ustaz. Ada Bang Ori, tadi pagi kami udah ketemu di Maskanul Hufaz, tempatnya para penghafal Quran. Dan di awal-awal Maskanul Hufaz, beliaulah yang paling ganteng karena nggak ada laki-laki. Di antara semua orang musyawarah yang paling sering ketemu Bang Dudi. Setiap ke airport ketemu. Di airport. Di radio. Iya. Insya Allah. Kemudian ini di samping Bang Dudi Ustadz Henry dari Batam. So, jadi kalau itu yang beliau shoot itu nanti muncul di Hi Guys Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bang Adrian, beliau saya ketemu ini sekaligus mohon maaf karena tidak pernah membalas komen beliau di Instagram. Karena bukan sombong, bukan angkuh, saya tidak punya passwordnya. Bukan admin. Semua admin loh. Dan sampai sekarang Ana tidak pernah minta password ke admin. Karena kalau Ana sampai tahu passwordnya, habis Ana serang itu semua. Ustadz Ridwan, guru kita semua. Kemudian, Mas Ferdi Hasan. Mas Ferdi. Masya Allah, mohon maaf Mas Ferdi. Nggak kelihatan karena pakai masker. Padahal udah keluar pengumuman kita tidak lagi perlu masker dan anti. Sementara Mandalika. Guru kita semua, beliau belajar di Al-Azhar. Dan kalau kita membaca Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Tapi kalau orang Maroko pakai qiraat Warsh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita membaca qiraat Hafs dari Imam Asim. Orang Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania qiraat Warsh. Padahal ada lagi qiraat Ibnu Katsir, ada qiraat Qumbul, sampai 7 qiraat yang mutawatir, ditambah 3 masyhur, ditambah lagi 4 yang syaz, semuanya 14 qiraat. Dan semua itu ada di kepala beliau. Tinggal di Semarang, dari Al-Azhar Mesir. Kalau bentuk topinya seperti ini, nah ini isinya juz 30. Melon. Mohon maaf. Tapi tidak diangkat Ustaz. Makanya beda, tapi beliau isinya 30 juz dengan berbagai macam qiraat. Dan itu didatangkan dari Al-Azhar Mesir, mampir ke Semarang
dipertemukan dengan adik-adik di musyawarah. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya ada, tapi tidak bisa menikmati, mati kelaparan. Padahal makanan luar biasa. Samalah seperti saya dari tadi, ada anggur tapi tidak dinikmati. Karena tidak dipersilakan. Silakan Ustaz, Ramadan. Merasa bersalah. Memang anggur untuk dianggurin Ustaz. Ana pulang dari Maroko 2008 pulang. Itu kalau jamaah nanya, Ana kumpul semua. Demikianlah tausiah tadi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut. Baru Ana jawab. Sekarang kalau ada yang nanya, satu-satu dulu. Kenapa? Enggak ingat Ana pertanyaan itu. Kadang kemarin mau acara rekaman TV One, begitu sudah mau buat video kultum buka puasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba tema itu hilang. Kat dulu tanya, apa tema tadi? Artinya apa? Ternyata wajah mungkin bisa dipoles, tapi ingatan nggak bisa, dicabut Allah SWT. Jadi adik-adik di musyawarah yang masih muda, masih kuat ingatan, pakai untuk menghafal Quran. Diberikan kesempatan luar biasa, tempatnya adem ayem. Lalu kemudian di sini bonus, musyawarah ini adik-adik tak sama dengan tempat rumah Quran yang lain. Di sini kalian, kalau kalian ngapal Quran, buat video-video pendek dan punya channel, itu bisa di-endorse sekalian. Tinggal minta. Anda mau pandai baca Quran, jangan lupa. Minta kan mereka. Setiap ketemu sama mereka, minta endorse. Tadi ada Mas Baim. Ada. Ini udah pulang dulu. Izin Bang. Pengulanya tadi izin Ustaz. Oh, maklum. Jadi ada satu yang tak bisa kita ulang kembali, yaitu umur. Ana merasakan itu. Andailah ana muda lagi, banyak sekali yang ingin ana hafal. Mau ngapal ini, mau nulis. Tapi apa boleh buat? Lahir 77, sekarang sudah 45. Walaupun banyak yang nggak yakin, mereka tetap juga bilang 25. Jigo dong. Garam siapa yang laut? Laut siapa yang garam? Jigo. Kami dengan Al-Mukarram sama di Mesir. Kata orang Mesir tuh hebat. Mesir itu membangun piramid. Kita lebih hebat. Piramid kita makan. Ada apa-apanya Mesir itu. Makanya negeri yang paling banyak jinnya kan di Mesir. Tukang-tukang sihir Fir'aun. Tapi kalau kita udah makan piramid ini, jin angkat tangan. Itu jangan ganggu. Kenapa? Piramid kita dia kunyah. Adik-adik bisa ke Mesir. Kalau sudah hafal Quran, mulus jalan. Mau ke Mesir Al-Azhar, silakan. Habis Mesir ke Libya, tempat Ustadz Adi Hidayat, silakan. Habis dari Libya ke Tunisia, ada Universitas Zaituna, silakan. Dari Zaituna ke Aljazair, Universitas Sidi Abdul Qadir, Aljazair, silakan. Algeria. Dari Aljazair lanjutkan lagi ke Maroko, negeri paling ujung, Maghrib, tempat tenggelamnya matahari, silakan. Ada jurusan qiraat di Universitas Muhammad V di ibu kota Rabat. Nanti pesawatnya mendarat di ibu kota Maroko, Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca putih. Casablanca rumah putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, dar rumah, Bayda putih. Dari Maroko menyeberang ke pulau negeri kota pertama Algeciras. Algeciras itulah tempat mendaratnya Tariq bin Ziyad. 700 tahun mereka berkuasa di sana. Setelah melewati Selat Gibraltar, Jabal Tariq. Maka ada imam besar dari kota Cordova. Arabnya Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Ini Ustaz Qurtubi. Ulama-ulama besar, Ibnu Arabi,
Futuhat Makkiyah itu juga datang dari sana. Kemudian Abul Abbas Al-Mursi. Mursi itu diambil dari kota Mursia. Dan Islam sempat berkuasa di sana. Orang-orang Eropa tertarik dengan arsitektur bangunan orang Islam, pakaian orang Islam, maka mereka ambil sebuah tradisi, ikut-ikutan orang Islam itu istilahnya Mozarabic. Karena jadi tren ketika itu. Yang orang kaya, orang Islam. Yang punya bangunan mewah, orang Islam. Yang punya rumah di tengahnya ada taman air mancur, orang Islam. Sekarang masjid-masjid itu tetap tegak berdiri, tapi kalau orang Islam mau sholat di tempat itu forbidden, tak boleh sholat, haram. Security akan marah, polisi akan menangkap, karena dia sudah dijadikan sebagai cagar budaya, hanya museum saja. Islam pernah berkuasa di sini, pernah punya istana, pernah ada ulama besar dulu. Jadi apa yang terjadi di Andalusia, negeri itu disebut dengan Al-Andalusia, Andalus, bisa saja terjadi di tempat kita kalau bangunan ini tidak kita siapkan dengan orang-orang yang mengisi bangunan. Yang mengisinya ini adalah adik-adik para penghafal Quran sekalian di Rumah Quran Musyawarah, RQM, Rumah Quran Musyawarah. Tidak ada alasan untuk tidak hafal Quran. Tamat SMA, waktu kosong, ngapal dulu 1 tahun. Kalau 1 juz itu 10 lembar, 1 harinya 2 lembar, berarti 5 hari 1 juz, berarti tak sampai setahun. Itu kan teorinya aja Pak Ustadz. Kan tak ada kesibukan lain. Matikan handphone, semua fokus ke menghafal Quran. Setelah hafal Al-Quran, ambil sanadnya ke Syekh, bersanad sampai ke Rasulullah SAW, bahasa Arab. Kalau sudah bisa alhamdulillah, kalau belum kursus dulu ke Pari. Dan di Maskanul Huffaz ada guru kita. Tadi saya dikasih buku, ini untuk bahasa Arab, ini untuk baca kitab kuning. Setelah itu ikut tes. Zaman dulu informasi untuk ikut tes ini susah. Zaman saya belum ada www.google.com. Zaman sekarang tinggal ketik aja, beasiswa, enter, berdatangan semuanya. Masa persaingan, masa-masa kita untuk Ustadz sendiri pernah nggak nyoba? Oh iya, anak coba semua. S1 Al-Azhar gratis 4 tahun. S2 di Maroko gratis juga dari AMCI. S3 3 kali mengajukan beasiswa program 5.000 doktor ke Kemenak, nggak dapat-dapat. Tahap apa salah saya? Padahal waktu itu belum ada prestasi seperti sekarang. Sekarang ini kan udah masuk daftar Ustadz radikal. Kadang lucu juga hidup ini. Sampailah pesawat kami di apa ibu kota Timor Leste? Dili. Anak cuma ngetes aja. Sampai di Dili, turun. Rencana akan bertemu dengan uskup. Setelah itu ketemu dengan Pak Sanana Gusmau. Malamnya tablik akbar di masjid. Sebelum pilpres. Begitu mau masuk, katanya Ustadz tidak bisa. Loh, saya acara sudah siap semua. Tidak bisa. Karena apa alasan kenapa saya nggak boleh masuk? Visa kan sudah dapat. Karena Ustadz terindikasi ISIS. Saya waktu itu haru campur bangga. ISIS. Hebat. Jadi gimana? Ustadz harus pulang. Naik mana? Pesawat yang saya datang tadi harus pulang naik itu. Naik saya ke atas. Naik duduk pas mau pulang. Tiba-tiba pramugarinya mendekat. Anak kira mau ngajak foto. Kata dia, Bapak mesti turun lagi. Kenapa? Karena di pesawat ini ada presiden. Terus presidennya nggak mau satu pesawat sama orang ISIS. Akhirnya saya tunggu pesawat berikut. Pergi saya ke Amsterdam. Sebelum sampai ke Amsterdam,
Kami ikut masuk dari Swiss. Sampai di Swiss pas mau masuk ditahan. Katanya saya pernah ceramah di Belanda dan diusir dari Belanda. Saya bilang enggak. Dia tunjukkan print. Nih, pernah diusir dari Belanda. Dari mana mereka dapat itu kalau tidak dikirim dari sini? Nah, jadi Ana cuma mau ngasih tahu ini udah lama, biasa. Jadi antum jangan takut ngundang Ana. Antum ngapal Quran aja. Ngapal Quran bahasa Arab dalam qiraat, nggak usah ceramah. Ceramahin di berat. Biar aku aja. Ngapal dalami tafsir, murojaah habis subuh, murojaah habis zuhur, murojaah habis asar, murojaah habis maghrib, murojaah habis asar, murojaah sebelum tidur, murojaah mengigaunya pun murojaah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kebetulan istrinya hafal Quran juga, disambung. Saut-sautan. Nanti kalau kalian sudah hafal Quran, mudah-mudahan didekatkan jodohnya dengan yang hafal Quran juga. Sehingga beban kalian tidak terlalu sulit. Ini kalian hafal Quran, dapat istri yang susah untuk diatur agama, itu nanti antum 2 kali kerja. Bercabang-cabang pikiran antum. Tapi untuk apa kalau saya hafal Quran, kalau saya bisa ngaji dapat orang yang sudah hafal Quran juga, di mana letak dakwah? Bagus kalau antum kuat. Tapi kalau antum nggak kuat, itu namanya tukang pancing dilarikan ikan. Jangan bukannya menebarkan Quran, Quran antum hilang. Pas ketemu, ini dulu adik yang di musyawarah kan? Iya Pak Ustadz. Gimana hafalannya? Tinggal juz 30 Pak Ustadz. Yang 29 kemana? Hilang di mall 3 1 hari. Nah ini. Tapi saya nggak mau ke Azhar Ustadz, nggak mau ke Maroko Pak Ustadz. Terus saya tertariknya bidang sains teknologi. Bagus. Fakultas apa? Saintek. Nggak apa-apa. Antum masuk fakultas sains teknologi, nanti antum buat Quran tafsir digital. Setiap ayat itu ada barcode-nya. Nanti ketika ada orang kebingungan ayat ini gimana cara bacanya ya, dia tinggal buka handphone, lalu dia hidupkan barcode-nya, langsung keluar suara Bang Cuping. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kalau suara insya Allah bisa dikit, rambutnya nggak bisa. Nah, lalu kemudian kandung ayatnya. Nanti setelah dengar bunyi suaranya, dalam satu barcode itu ada 3. Bunyi ayat, kandungan ayat, tafsirnya, dan terjemahnya. Itu amat sangat bermanfaat. Sehingga daripada orang nanya kepada orang yang tidak amanah, yang buat itu siapa? Alumni musyawarah dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kenapa? Ketemu antara Quran dengan saintek. Oh, saya maunya di Fakultas Kedokteran Pak Ustadz. Lanjutkan. Nanti kalau antum sudah lulus dari Fakultas Kedokteran, hadiri khitan masal dan tablik akbar bersama Ustadz Somad. Daftarkan suami dan anak Anda. Yang belum sunah. Yang jangan sunat 2 kali. Orang Indonesia yang pertama kali potong aja hampir habis. Kalau masuk ke pedalaman, anak kan setiap Februari dengan Agustus masuk ke hutan. Di dalam hutan itu nggak manfaat pengajian. Saya masuk ke dalam hutan, wah dengan gaya, nggak ada yang kenal. Ada yang kenal. Mau buat tablik akbar nggak bisa. Tapi begitu dibuat pengobatan gratis,
Ada yang sakit kaki, ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut, berobat. Ketika berobat itulah baru main dakwahnya. Siapa yang bisa mendakwakan Al-Quran? Kalian dari Fakultas Kedokteran. Begitu datang orang sakit, diperiksa. Kamu sakit? Iya. Wah, ini mesti tobat ini. Setelah saya cek-cek periksa, ini sering begadang malam ya? Iya Pak. Pakai itu juga? Dikit Pak. Wah, kamu sih cepat tobat. Kalau saya lihat ini nggak sampai hari Jumat gol kayaknya nih. Kalian dari Fakultas Kedokteran, dari Sains dan Teknologi, desain grafis, jadi apapun kalian, semuanya dipakai untuk menolong Al-Quran. Nanti setelah berhasil, cita-citanya bukan sekedar kerja, nikah, punya mobil, punya rumah, punya pesawat pribadi, sakit, tua, mati. Kalau hidup cuman begitu, bagus kalian jadi kucing Anggora. Kerja, nabung duit, nikah, punya rumah, punya kendaraan, punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi. Setelah itu mati. Yang ditinggalkan apa? Maka setelah tamat, berhasil, sukses, buat lagi. Musyawarah 1, musyawarah 2, musyawarah 3, musyawarah 4. Tahun 2000, sekarang saya di sini 2022. 2052 dalam rangka peresmian musyawarah 1000. Pemencetan tombol oleh Ustadz Abdul Somad. 2052 umur saya sudah 7, belum sampai. Kamu cepat mentang-mentang dia nggak pernah tua. Sekarang 2022 45, 2032 55, 65 75. Umur 75 pas pemencetan udah nggak ngeliat lagi mana yang mau dipencet. Mana? Pas dipencet, loh ini listriknya mati ya, kok nggak kedengaran? Ustadz budek, Ustadz. Waktu peresmian 1000 musyawarah itu, di antara artis-artis ini udah banyak yang meninggal. Kecuali adik, kecuali saya. Apalagi yang naik Air King. Tapi anak masih hidup waktu itu. Hanya untuk mencet tombol itu aja. Habis mencet itu serangan jantung mati. Apa yang Ustadz harapkan dari adik-adik musyawarah ini? Saya selalu hadir peresmian masjid tadi, penandatanganan prasasti Masjid Al-Huda, tulis Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD. Membangunnya nggak ikut, ngurus izinnya nggak ikut. Pas peresmian datang. Ini adik-adik kita mau wisuda di musyawarah, ngasih makannya nggak ikut, gaji gurunya nggak ikut. Kemarin peresmian Masjid OSB Al-Gontori, tanda tangan lagi. Lama-lama muncul khawatir dalam hati saya. Kata malaikat, berikut ini memasuki surga Jannatul Firdaus Abdul Somad. Pas masuk kata malaikat, seremonial aja. Ada juga rasa cemas sana dalam hati. Tapi orang beriman itu kalau dia sudah masuk surga, dia tidak akan sendirian. Dia yang pertama dia tanya di dalam ketika mereka masuk surga, yang pertama mereka tanya, Ustadz Somad di mana? Karena kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Begitu Bang Adrian, begitu Bang Agus Rahman, begitu Bang Dude masuk, yang pertama mereka tanya ke malaikat, Ustadz Somad di mana? Kata malaikat, dia di VVIP. Udah duluan di sana. Nunggu kalian dari tadi. Gak mau kau. Ana minta diaminkan. Itu tujuannya.
amin dari penghafal Quran, amin dari orang-orang soleh. Putih, ganteng, muda, terkenal, kaya. Lama ana menung di rumah memikirkan musyawarah. Ganteng, tinggi, terkenal, kaya. Kok mau mereka tobat? Jangan pikir. Apa mereka ini kesambet? Berapa tawaran main film gagal, mereka yang nolak. Sudah hampir kontrak, enggak mau. Kenapa? Karena tidak mahram. Di tengah sulitnya mencari duit, yang haram aja susah zaman sekarang, apalagi yang halal. Bisa-bisanya mereka taubat. Ana aja bingung, apalagi setan. Ya kan? Ini orang-orang luar biasa. Mereka ini adalah orang yang hatinya dipilih oleh Allah SWT. Makanya saya kalau sudah, Ustadz ada waktu untuk musyawarah, siap. Karena mestinya ana kan yang menceramahi mereka. Ana mestinya datang ke satu-satu artis ini. Kalian harus takut pada Allah. Ditertawakan. Apa? Emang kiamat itu ada? Mereka sudah kumpul, sudah hijrah, sudah tobat. Tiba-tiba Abdul Somad tinggal datang menyampaikan tausiah. Kalau sampai anak tolak undangan musyawarah ini, dilaknat anak oleh orang-orang soleh, oleh malaikat-malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang serius mengajar mereka terus menerus? Ustadz Ridwan. Surga Jannatul Firdaus, tempat tinggal yang indah, mengalir di sana sungai-sungai. Semua kenikmatan sudah, tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Apa kata Allah? Waridwanum minallahi akbar. Yang paling besar itu adalah ridwan. Itu bukan kata saya, ayat Al-Quran. Kadang orang kalau dekat dia cari, Masya Allah, untung kucing. Mana sangka tadi. Kan tren juga kan, artis-artis punya singa kan. Mana sangka tadi, wah singa. Punya singa tapi masih kecil, Ustaz. Singa kecil ini. Punya singa tapi masih kecil. Tolong nanti kalau mau diupload, edit singa keluar. Screen. Allah tabarakallah. Jadi kalau ustadz penceramah itu bisa merasakan. Kadang kita ngomong itu tidak sama seperti yang kita rencanakan. Seringkali kita rencana nanti ngomongnya plong nyantai, begitu sampai di tempat itu kaku. Tak sesuai seperti yang kita prediksi. Dan banyak kali beberapa tempat yang kita awalnya itu merasa nanti kaku, rupanya cair. Tadi saya merasa, ini nanti di musyawarah ini apa yang mau saya bicarakan. Nampaknya di kaku. Begitu sampai sini, cair. Di mana rahasianya? Rupanya saya belum makan. Selesai makan. Piramid. Rahasianya adalah karena orang yang berada di hadapan saya ini hatinya terbuka. Tapi kalau hatinya menolak, tidak suka dari tatapan matanya, dari bahasa tubuhnya, baru kita pembukaan. Assalamualaikum. Kita pun jadinya langsung lah shadaqallahul azim. Tapi dari bahasa tubuh Bang Ade nampaknya waktu udah habis. Anak jalan dengan beliau ini sudah dari tahun lalu, tahun ini. Saya paham, gitu dia sudah gini, langsung demikianlah pemirsa. Langsung dia jangan kemana-mana, tetap di Memang Beda. Hai. Itulah yang dapat anak sampaikan. Adapun kesimpulannya, saya yakin adik-adik musyawarah rumah Quran, santri-santri sudah bisa menyimpulkan sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Untuk segala kebaikan kita doakan semua yang mensupport musyawarah rezekinya berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, guru-guru kita panjang umur sehat badan, barakah ilmu mereka melimpah sampai ke anak cucu kita, istiqomah kita iman dan Islam, mati masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekaligus kita doakan ayah dari sahabat kami Bang Ozi dari Pontianak yang baru saja mendahului kita tadi di Yogyakarta, supaya dimudahkan Allah perjalanan ke Pontianak, diampunkan Allah segala silap salah dosanya. Almarhum Bapak Ishak Yakub bin Yakub. Untuk itu kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Saat kami dibangkitkan di padang mahsyar, tak ada tempat bernaung kecuali kepada Engkau, maka berikan kami naungan di terik panas mahsyar itu ya Allah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Tempatkan kami di tempat yang terbaik karena Engkau sebaik-baik penempat ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai imam, pembimbing, penunjuk hidayah bagi kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar. Jadikan kami orang yang mampu membaca, mengamalkan Al-Qur'an pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Qur'an sebagai penenang hati jiwa kami. Jadikan Qur'an sebagai pengusir gundah gulana segala kesusahan kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak keturunan kami menjadi para penghafal Qur'an. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syar. Jaga kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Amin. Allahumma jazil munfiqina wal mutasaddiqin. Saudara-saudara kami yang sudah memberikan hartanya, semua yang Kau titipkan demi kemuliaan Al-Quran, balaslah dengan balasan yang terbaik ya Allah. Amin. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.